Dalam video kali ini saya akan membahas sistem operasi yang digunakan smartphone sebelum lahirnya Android. Yang sebenarnya ada berbagai sistem operasi yang digunakan oleh smartphone sebelum lahirnya sistem operasi Android. Yang mungkin di antara kita ada yang belum mengenal sistem operasi ini. Dikarenakan sistem operasi ini tidak populer lagi. Berikut adalah sistem operasi yang pernah digunakan oleh smartphone. Yang pertama adanya Symbian OS. Sistem operasi ini pernah digunakan oleh smartphone seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola. Dan sistem operasi ini pernah populer pada awal tahun 2000-an, terutama pada perangkat Nokia, sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Phison pada tahun 1990-an. Awalnya, Symbian adalah sistem operasi tertutup, yang berarti hanya dapat dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi. Selanjutnya open source pada tahun 2010. Keunggulan dari sistem operasi ini yaitu Symbian mendukung multitasking yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Dan kelemahan dari sistem operasi ini juga memiliki keterbatasan seperti antarmuka yang tidak selancar sistem operasi modern seperti iOS dan Android, sehingga sangat cocok untuk smartphone yang jenis keyboard manual. Yang kedua, Maemo OS. Maemo OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang juga dikembangkan oleh Nokia, kemudian dikembangkan oleh komunitas untuk ponsel pintar dan tablet internet. Pada tahun 2005, Nokia meluncurkan Maemo OS untuk smartphone pintar yang sudah menggunakan internet. Pada tahun 2009, Nokia N900, ponsel pintar pertama yang menggunakan Maemo diluncurkan. Yang ketiga ada Bada OS. Bada OS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Samsung dan dirilis pada tahun 2009. Perkembangan dan peluncuran, Samsung mengembangkan Bada OS sebagai sistem operasi yang dapat digunakan pada perangkat seluler, termasuk smartphone dan tablet. Serta sistem operasi ini diluncurkan secara resmi pada tahun 2009 dengan ponsel pintar pertama yang menggunakan Bada OS, yaitu Samsung Wave yang diluncurkan pada tahun 2010. Bada OS ditunjukkan untuk menjadi pilihan alternatif bagi pengguna yang mencari sistem operasi untuk perangkat seluler selain Symbian. Meskipun diluncurkan dengan ambisi yang besar, Bada OS tidak mampu bersaing dengan sistem operasi lain seperti Android. Dan akhirnya Samsung memutuskan untuk menghentikan produksi Bada OS pada tahun 2018. Yang keempat, BlackBerry OS. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Richard Mason atau disebut juga dengan RIM untuk perangkat smartphone BlackBerry. OS BlackBerry dimulai dengan debutnya pada tahun 1999 bersamaan dengan perangkat pagar BlackBerry 850 dan seterusnya berkembang hingga BlackBerry 10 pada tahun 2013. Dan perangkat ini dinonaktifkan pada tahun 2022. Keunggulan dari sistem operasi ini terkenal dengan keamanan dan keandalannya, khususnya dalam dunia bisnis. Sistem operasi ini juga mendukung aplikasi Java dan BlackBerry Messenger atau BBM yang menjadi fitur populer untuk mengirimkan pesan pada saat itu. Yang kelima ada Mego OS. Sistem operasi ini merupakan proyek kerjasama antara Intel dan Nokia dan pertama kali diperkenalkan melalui pameran Mobile World Congress pada bulan Februari 2010. Yang keenam ada Web OS. Sistem operasi ini dimiliki oleh LG Electronics. Pada awalnya sistem operasi ini digunakan untuk sistem operasi televisi dan tahun 2009 sistem operasi ini digunakan untuk smartphone, khususnya smartphone brand LG. Yang ketujuh, Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi seluler buatan Microsoft. Sistem operasi ini juga digunakan oleh Nokia. Dimulai pada tahun 2011. Penggunaan sistem operasi ini pada Nokia bertujuan untuk menggantikan Symbian, yaitu sistem operasi yang pernah digunakan pada sebelumnya. Itulah sistem operasi yang digunakan oleh smartphone yang tidak digunakan lagi pada saat ini, yang meredup diakibatkan oleh persaingan yang ketat, seperti sistem operasi Android, iOS, dan Harmony OS, yang memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan pada sistem operasi sebelumnya. Oke, demikian video kali ini, semoga video ini bisa memberikan informasi. Bagi yang suka video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, serta hidupkan loncengnya untuk selalu mengetahui informasi terbaru di channel ini. Jika ada kritik dan sarannya ataupun ada pertanyaan silahkan klik di bagian komentar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.